Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan pesawat raksasa milik Frieza akhirnya telah mendarat di bumi. Seketika 1000 pasukan yang dimiliki oleh Frieza segera keluar dari dalam pesawat untuk segera bertarung melawan para Z-Fighter. Bersamaan dengan itu diperlihatkan pesawat milik Zeko datang ke tempat tersebut sambil membawa Bulma. Sesampainya Bulma di tempat itu, Krillin bertanya kepada Bulma kenapa Bulma harus datang ke tempat ini, karena tempat ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Bulma mengatakan kalau Goku dan juga Vegeta mereka berdua tidak bisa dihubungi dan dirinya terpaksa datang ke tempat ini untuk mengawasi pertarungan dahsyat yang akan segera dimulai. Tapi sebelum itu Bulma meminta kepada Zeko untuk ikut dalam pertarungan kali ini karena Zeko adalah seorang pasukan elit yang bertugas untuk melindungi galaksi. Dan akhirnya Zeko pun menuruti permintaan dari Bulma karena dia adalah seorang pasukan elit. Dari dalam pesawat keluarlah sang pemimpin dari 1000 pasukan ini, yaitu Frieza. Dia pun segera menyambut kedatangan dari para Z-Fighter yang akan segera bertarung melawan 1000 pasukannya. Tanpa basa-basi, Sorbet meminta kepada 1000 pasukannya untuk menyerang para Z-Fighter. Para Z-Fighter segera mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi 1000 pasukan Frieza. Mereka pun akan membagi satu orang akan melawan 170 pasukan Frieza dan mereka harus menahan semua pasukan itu sampai Goku dan juga Vegeta datang ke sini untuk mengalahkan Frieza. Dan akhirnya pertarungan dahsyat antara para Z-Fighter dan juga pasukan Frieza pun dimulai. Sorbet merasa sangat terkejut karena dia melihat para Z-Fighter mampu menghadapi para pasukan Frieza tanpa kesulitan sedikit pun. Frieza pun tidak heran karena masing-masing dari para Z-Fighter ini mereka akan melawan 200 pasukannya. Frieza pun sekarang perhatiannya teralihkan ke tempat Gohan yang sedang melakukan pertarungan melawan pasukannya. Dan dia pun akhirnya menyadari kalau Gohan ini adalah anak dari Goku. Dan dia pun melihat kalau Gohan ini memiliki kemampuan bertarung yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya Gohan melakukan pertarungan tanpa membunuh siapapun. Dan itu adalah sifat-sifat manusiawi yang sangat ia benci. Di sisi lain diperlihatkan kalau tubuh Krillin bergetar ketika akan menghadapi para pasukan Frieza. Kelihatannya Krillin masih trauma dengan kejadian yang telah menimpanya di masa lalu. Frieza yang melihat kalau Krillin sedang ketakutan menghadapi pasukannya, dia pun berniat untuk memanfaatkan hal tersebut agar memancing Goku datang kemari. Dia pun memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh Krillin. Dan sebagai hadiahnya, para pasukannya ini akan diberikan sebuah planet yang mewah agar mereka bisa tempati. Seketika pasukan Frieza pun tergiur dengan tawaran dari Frieza dan mereka pun segera mengepung Krillin untuk membunuhnya. Jin kembali berpindah ke tempat biru. Diperlihatkan Goku dan juga Vegeta yang telah selesai melakukan latihan sparring dan mereka berdua terlihat sangat kelelahan. Whis sangat kesal kepada Goku dan juga Vegeta karena mereka melakukan latihan sparring tapi menggunakan ego mereka. Alhasil mereka pun bertarung tidak menggunakan kekuatan Ki, melainkan mereka bertarung menggunakan ego mereka dan mereka pun bertarung hanya saling memukul saja dan tidak bisa untuk merasakan aura Ki milik lawan. Virus yang melihat kalau para Saiyan ini susah untuk diatur, dia pun meminta kepada mereka berdua untuk bertarung melawannya. Tapi Goku mengatakan kalau kekuatan yang mereka miliki saat ini belum mampu untuk mengimbangi kekuatan Virus. Virus pun meminta kepada Whis untuk membawa Goku dan juga Vegeta ke sebuah tempat latihan yang mereka sering lakukan. Tapi Whis mengatakan kalau tempat itu masih belum cocok bagi Goku dan juga Vegeta karena level kekuatan mereka masih belum cukup. Tapi Virus sudah tidak tahan lagi melihat para Saiyan ini bertarung tanpa aturan dan dia pun sangat tidak suka melihat pertarungan tersebut. Akhirnya Whis pun menuruti permintaan dari Virus dan segera mengirim Goku dan juga Vegeta pergi ke dimensi tersebut. Nah, Goku dan juga Vegeta pun terkirim ke dimensi tersebut menggunakan tokat yang dimiliki oleh Whis. Kita kembali dulu ke tempat Krillin yang sedang dikepung oleh para pasukan Frieza.
terlihat kalau para pasukan Frieza pun terus mengintimidasi Krillin agar membuat mentalnya menjadi melemah. Terlihat Krillin pun menjadi sangat ketakutan melihat seluruh pasukan Frieza yang sekarang sudah mulai mengepungnya. Di saat salah satu pasukan Frieza menyerang Krillin, Krillin terlihat bisa menghindari serangan dari pasukan Frieza itu dengan sangat mudah. Krillin pun juga sangat keheranan karena dia bisa menghindari serangan dari pasukan Frieza itu dengan cukup mudah. Krillin benar-benar sangat keheranan melihat serangan dari pasukan Frieza itu yang sangat lambat, dan dia pun juga bisa melihat arah serangan dari pasukan Frieza itu. Kakek Muten Roshi segera menjelaskan kepada Krillin kalau Cell, Majin Buu, Beerus, Goku, dan juga Vegeta setiap kali mereka melawan musuh kuat, Krillin yang melihat pertarungan itu dari dekat. Kalau hanya serangan seperti itu, Krillin pasti bisa untuk menghindari serangan tersebut sambil melawan para pasukan Frieza. Kakek Muten Roshi segera memberikan nasihat kepada Krillin untuk lebih percaya diri dalam menghadapi para pasukan Frieza karena dirinya yakin kalau Krillin pasti bisa untuk mengalahkan mereka semua. Mendengar nasihat dari gurunya membuat Krillin menjadi sangat terharu, dan dia sekarang akan lebih percaya diri lagi untuk bertarung melawan para pasukan Frieza. Setelah mendapatkan nasihat yang sangat penting dari gurunya, akhirnya percaya diri milik Krillin pun menjadi meningkat. Dia pun berhasil untuk menghabisi para pasukan Frieza yang berada di sekitarnya dengan sangat mudah. Melihat Krillin yang sudah mulai percaya diri dan kembali semangat untuk melakukan pertarungan, kakak Kamehameha Ninja juga tidak mau kalah. Kakek Muten Roshi pun segera menembakkan jurus Kamehameha ke arah para pasukan Frieza dan mengakibatkan mereka semua menjadi terpar setelah menerima serangan tersebut. Para Z-Factor lainnya juga tidak mau kalah dengan Krillin dan juga kakek Muten Roshi. Mereka semua pun segera menembakkan jurus andalan mereka masing-masing ke arah pasukan Frieza. Seketika sebagian pasukan Frieza pun menjadi kewalahan menghadapi kekuatan dari para Z-Factor yang tiba-tiba meningkat dengan drastis. Sorbet pun akhirnya memerintahkan pasukan terkuatnya yaitu Shisami untuk menghadapi para Z-Factor karena sepertinya dengan kekuatan dari pasukan Frieza yang memiliki kekuatan di bawah rata-rata tidak mungkin untuk mengalahkan para Z-Factor, dan alhasil dia pun menurunkan Shisami sebagai lawan mereka. Dari para Z-Factor yang akan menghadapi Shisami ternyata adalah Gohan. Gohan pun segera melancarkan energi laser secara bertubi-tubi ke arah Shisami dan Shisami meluncur ke arah Gohan. Shisami mampu menangkis semua energi laser dari Gohan dengan sangat mudah, dan sekarang dia berhasil mendekap tubuh Gohan dan dia siap untuk meremukkan tubuh Gohan menjadi berkeping-keping. Secara tiba-tiba ada sebuah energi laser yang langsung menembus tubuh Shisami dan juga Gohan. Ternyata yang telah menembakkan energi laser tersebut adalah Tagoma. Seketika Shisami dan juga Gohan yang terkena tembakan energi laser tersebut langsung tepar karena mereka mengalami luka yang sangat parah. Melihat Tagoma yang membunuh Shisami di depan matanya membuat Sorbet menjadi sangat marah dan dia pun memarahi Tagoma. Tapi Tagoma mengatakan kalau tindakan dari Sorbet yang selalu mengasihani anak buahnya itulah yang menyebabkan pasukan Frieza sama sekali tidak bisa untuk maju. Di sisi lain, Gohan yang sedang berada di dalam keadaan kritis, dia pun segera diberikan kacang Senju oleh Krillin agar Gohan mampu sembuh seperti sedia kala. Kita kembali dulu ke tempat Tagoma. Terlihat Tagoma sedang berterima kasih kepada Sorbet karena telah memilihnya menjadi lawan latihan khusus bagi Frieza agar mampu meningkatkan kekuatannya.
Berkat Sobat yang telah memilihnya sebagai lawan latihan Frieza, dirinya sekarang telah berubah dan selayaknya pasukan Frieza. Kini dirinya telah menjadi prajurit terkuat dari para pasukan Frieza yang lainnya. Sekarang Takuma lah dia yang akan segera menghadapi para Z-Factor lainnya, karena sebelumnya dia telah membunuh Shisami. Tak lama Takuma pun segera meningkatkan kekuatan Ki-nya yang bisa dirasakan oleh Goten dan juga Trunks yang sedang berada jauh di kota. Mereka pun menjadi sangat tertarik untuk menuju ke sana dan melihat pertarungan tersebut. Tak lama Goten dan juga Trunks pun segera terbang untuk melihat pertarungan antara para Z-Factor dan juga pasukan Frieza. Takuma menantang kepada para Z-Factor yang berani melawan dirinya untuk segera maju, dan ternyata yang akan melawan Takuma adalah Piccolo. Takuma mengatakan kalau dirinya akan mengalahkan Piccolo dalam waktu 3 menit saja. Benar itu, Piccolo pun menjadi sangat kesal dan dia meminta kepada Takuma untuk jangan meremehkannya. Piccolo meningkatkan aura Ki-nya dan meluncur ke arah Takuma dan memberikannya sebuah pukulan. Tapi pukulan itu sama sekali tidak mempan pada Takuma, dan Takuma berhasil memutus tangan kanan milik Piccolo dan mengakibatkannya sangat kesakitan. Gohan sebagai murid yang berbakti, dia pun segera meluncur ke arah Takuma dan memberikannya sebuah energi laser dan berhasil untuk menyelamatkan gurunya. Walaupun Piccolo berhasil menumbuhkan tangannya kembali menggunakan kekuatan regenerasinya, tapi Piccolo mengalami luka yang cukup parah dan telah kehabisan banyak stamina kekuatannya. Gohan pun segera memberikan Piccolo sebuah kacang senju agar mampu memulihkan kembali energinya. Takuma pun segera menyombongkan dirinya kepada para Z-Factor kalau dirinya adalah partner bertarung dari Frieza, dan dirinya telah menemani Frieza bertarung selama 4 bulan dan sekarang dia memiliki tubuh yang sangat overpower dan serangan lemah seperti mereka semua yang lancarkan kepada dirinya tidak akan membuatnya terluka. Tiba-tiba Goten yang telah berubah menjadi Super Saiyan, dia pun langsung muncul dan memberikan sebuah sundulan ke arah biji milik si Takuma dan mengakibatkannya sangat kesakitan. Di saat Goten sedang menyombongkan dirinya akan mengalahkan seluruh pasukan Frieza, tiba-tiba Goten langsung terpecah menjadi Goten dan juga Trunks. Seketika kedua bocil kita menjadi sangat panik ketika mereka berdua telah terpisah kembali. Frieza yang melihat wajah dari Goten dan juga Trunks, sepertinya dia teringat dengan dua orang saya yang pernah membunuhnya dahulu, dan dia tidak akan membiarkan Goten dan juga Trunks pergi dari tempat ini dan dia akan membunuh mereka berdua. Di sisi lain, Takuma yang sedang merasa kesakitan akibat burungnya ditumbuk oleh Goten, dia pun dihampiri oleh seekor katak yang menuliskan sebuah kata di depan matanya. Seketika Takuma pun langsung membaca tulisan tersebut dan seketika ada kejadian yang sangat aneh. Tubuh dari Takuma dan juga katak itu bertukar, dan kemungkinan besar itu adalah pasukan Ginyu yang dulu dia pernah bertukar tubuh dengan katak akibat ulah dari Goku. Dan benar saja, itu adalah Kapten Ginyu. Sekarang Kapten Ginyu segera menghampiri Frieza dan segera memperkenalkan dirinya dengan menggunakan pose-pose yang pernah ia gunakan dulu untuk menjadi ciri khasnya agar Frieza mengetahui siapakah dirinya. Pada akhirnya Frieza pun menyadari kalau itu adalah Kapten Ginyu dan dia pun menyambut Kapten Ginyu yang telah kembali. Setelah memperkenalkan dirinya kembali kepada Frieza, dia pun segera menghampiri para Z-Factor untuk membantai mereka semua dengan menggunakan tubuh Takuma yang sangat overpower. Dengan kemampuan dari Kapten Ginyu yang memiliki kemampuan bertempur yang sangat berpengalaman dan juga tubuh Takuma yang sangat overpower, dia pun mampu mengalahkan para Z-Factor kita dengan secepat kilat, dan dia pun melakukan hal itu tanpa kesulitan sedikit pun.
Shin berpindah ke tempat Goku dan juga Vegeta yang sebelumnya telah dikirim oleh Whis ke dalam dimensi tongkatnya. Terlihat kalau mereka berdua tidak bisa bergerak akibat dimensi tersebut yang sangatlah hampa ruangannya. Tapi Vegeta pun segera mengkonsentrasikan pikirannya dan segera menghilangkan aura ki-nya. Seketika Vegeta pun bisa bergerak di dalam ruangan dimensi tersebut. Goku pun segera mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Vegeta agar dia juga bisa bergerak. Seketika Goku yang mempraktekkan cara Vegeta, dia pun juga bisa bergerak seperti sedia kala. Kita kembali ke bumi, diperlihatkan kalau Gohan memutuskan untuk melawan Captain Ginyu demi menyelamatkan para Z-Factor lainnya. Tapi terlihat kalau kekuatan dari Gohan sama sekali tidak akan mampu untuk mengimbangi kekuatan dari Kapten Ginyu yang sekarang sudah menggunakan tubuh Tagoma. Alhasil Gohan pun yang dihajar habis-habisan oleh Kapten Ginyu yang sangat overpower. Gohan yang merasa kalau mode basicnya tidak akan mampu untuk mengalahkan Tagoma, dia pun akhirnya berubah ke wujud Super Saiyan-nya. Frieza yang melihat kalau Gohan berubah menjadi Super Saiyan, dia pun tidak menyangka kalau anak dari Goku bisa berubah menjadi Super Saiyan. Seketika Gohan pun langsung melakukan pertarungan kembali melawan Tagoma, dan dengan secepat kilat Gohan pun mampu membalikkan keadaan dan membuat Tagoma terhajar oleh kekuatan Super Saiyan-nya. Dengan kalahnya Tagoma, Gohan pun meminta kepada Tagoma untuk menghentikan pertarungan ini karena pertarungan ini jika dilanjutkan hasilnya sudah sangat jelas kalau dia akan menang. Frieza yang melihat pose yang dilakukan oleh Gohan kepada Tagoma itu membuatnya mengingatkan tentang kejadian dulu di planet Namek. Alhasil Frieza pun menembakkan sebuah energi laser ke arah tangan Gohan. Tagoma berterima kasih kepada Frieza karena telah menyelamatkannya. Frieza meminta kepada Tagoma untuk mundur karena ini adalah urusannya dengan bangsa Saiyan dan dia akan menghabisi Gohan dengan menggunakan tangannya sendiri. Setelah pertarungan Tagoma digantikan oleh Frieza, sekarang Frieza pun sudah sangat senang dan dia akan segera membalaskan dendamnya kepada Goku, namun melalui anaknya. Nah, dia akan membunuh Gohan dengan penyiksaan yang tiada akhirnya. Frieza pun segera melakukan rencana tersebut dengan cara menembakkan energi laser dari jarinya secara beruntun ke arah Gohan dan mengakibatkan Gohan kewalahan menghadapi kekuatan Frieza. Frieza benar-benar sangat kecewa kepada Gohan karena sifat dari Gohan ini berbeda sekali dengan ayahnya. Karena Goku memiliki sifat atau jiwa petarung yang sangat kuat, sementara Gohan dia memiliki jiwa petarung seperti pecundang karena dia sangatlah lemah dibandingkan dengan Goku. Terlihat kalau sekarang Gohan pun telah kembali ke mode basicnya akibat menerima luka yang sangat parah dari Frieza. Karena Gohan yang sudah tidak mampu lagi untuk bertarung melawan dirinya, Frieza berniat untuk segera menghabisi Gohan karena Gohan benar-benar seperti seorang pecundang. Saat Frieza menembakkan energi laser dari jarinya ke arah Gohan, tiba-tiba Piccolo mencegat serangan Frieza tersebut dan mengakibatkan serangan Frieza mengenai tubuhnya. Seketika setelah Piccolo menerima serangan Frieza tersebut, Piccolo pun langsung tumbang dan tak berdaya lagi.
Gohan benar-benar sangat syok melihat gurunya sendiri telah mengorbankan dirinya untuk melindungi Gohan. Seketika Gohan pun sudah tidak bisa lagi berkata-kata melihat gurunya mati di depan matanya sendiri. Zama Miro Saiyajin. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah dengan kelanjutan dari alur ceritanya? Tonton saja di channel Hikam 017 pada video selanjutnya. Sekian video dari admin, semoga kalian bisa terhibur dengan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time, bye bye.